Kristen ataupun Katolik kan menuhankan Yesus ya. Kami menuhankan Sang Tritunggal Maha Kudus. Ya, di mana ajaran Yesus yang mengajarkan dirinya adalah Tuhan atau tiga dalam satu. Sebab dia Mengajarkan Tuhan atau tiga dalam satu? Ntar dulu, kamu bertanya mana? Mengajarkan dia Tuhan? Oke, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 33 ayat 6. Ayub 33 ayat 4. Matius 28 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 7. Yohanes 10 ayat 30. Itu ayat semua. Hampir di semua ayat perjanjian baru itu menyatakan bahwa firman itu di dalam Sang Bapa. Oke. Bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 3? Di situ pengakuan Yesus sendiri, dia mengatakan bahwa dia adalah utusan oleh Bapa. Berarti kan Yesus menuhankan Bapa dan dia itu hanya seorang nabi. Kenapa kalian tuhankan ya? Oke, utusan. Keselamatan itu kalau menurut saya itu atas perbuatan perilaku. Nggak ada orang yang berbuat baik, perilakunya baik itu selamat, Bang. Belum ada yang baik. Bahkan di dalam Alkitab juga dikatakan gitu. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Tuhan itu yang menyelamatkan. Tuh, itu ya. Iya. Kok bisa gitu? Karena di bawah kolong langit itu, di bawah kolong langit ini, ya, keselamatan itu hanya diberikan kepada Tuhan Yesus, tidak kepada yang lain gitu. Jadi perbuatan kita pun ya di Efesus dikatakan ya, perbuatan kita itu tidak bisa menyelamatkan kita. Dan kita pun berbuat baik itu karena Tuhan. Bahkan itu pun dibantu oleh Tuhan kita berbuat baik. Jadi apakah keselamatan itu bisa kita peroleh melalui perbuatan baik? Enggak. Kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan, saya rasa Tuhan Yesus nggak perlu datang ke dunia ini. Gitu, Bang. Iya, tapi kan kita kan karena ajaran Tuhan Yesusnya makanya kita sehingga bisa berbuat baik loh. Maka di situ ada keselamatan. Iya, itu tadi yang saya jelasin. Bahkan kita berbuat baik pun karena Tuhan. Kalau nggak karena Tuhan, kita nggak tahu cara berbuat baik. Jadi keselamatan itu ya benar-benar itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya itu, kita kan berbuat baik kan karena ajaran dari Tuhan Yesus yang telah turun ke dunia, itu maksudnya. Ya, ada lagi mungkin yang mau dinarasikan atau ditanya Pak Bang Putra? Ya nggak ada sih, kalau menurut saya sih Tuhan Yesus itu adalah kepercayaanku yang 100%. Iya, itu harapan kita. Pengharapan kita itu ya Tuhan Yesus. Tempat pengungsian kita itu Tuhan Yesus. Betul. Ini loh, itu aku simpel aja orangnya itu. Setelah aku menonton dari kisah-kisah zaman Nabi dulu, karena ada tuh filmnya Tuhan Yesus kan, simpel aja aku. Aku menonton bukan asal menonton gitu loh itu. Menonton itu menyimak semuanya gitu. Siap. Nah, yang diberitakan Tuhan Yesus kan yang seperti yang di film itu kan, itu berita itu untuk manusia sebagai contoh. Itu drama yang kita tonton gitu. Itu jadi kayak drama yang sudah pernah terjadi untuk kita pelajari betul-betul. Siap. Ya, semangat menyambut Natal ya, Bang Putra ya. Tuhan memberkati. Salam. Semangat itu ya. Ya. Semangat untuk kita semua. Nah, ini ya, tadi ada yang typing ya kan. Seperti ini, mana tadi dia udah lewat banget. Ya, makan daging manusia selamat. Iya Bang. Kalau kita tidak menyatu di dalam Yesus, kita nggak akan selamat. Kalau kita tidak perjamuan kudus, kita tidak menerima darah dan tubuh Yesus itu sebagai kurban bagi kita nggak akan selamat. Seriusan. Nah, itu tadi ya di Efesus 2 ayat 8-9. Itu keselamatan itu nggak bisa dari perbuatan baik. Keselamatan itu beneran diberikan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau tidak Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan itu ya tidak akan ada keselamatan. Seperti itu. Halo Bunda. Salam Kak Sari. Silakan mau bertanya apa? Bunda mau tanya, siapa sih yang dimaksud itu orang-orang kudus dalam 1 Korintus 6 ayat 2-3? Orang-orang yang menanti-nantikan Yesus. Orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus. Mereka semuanya bangkit. Seperti contohnya Musa, Ayub, Abraham. Makanya semua rasul-rasul itu mengenal. Semuanya. Itu beneran bangkit dan mati lagi. Karena nanti setelah penghakiman baru semuanya itu hidup kekal. Sama seperti Lazarus. Lazarus itu pernah mati terus bangkit dan mati lagi seperti biasa. Seperti usianya.
Gitu. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang menanti-nantikan Sang Juru Selamat, orang-orang yang menerima Roh Kudus. Kapan mereka akan menghakimi dunia ini? Mereka yang menghakimi Ya, dunia orang adalah Tuhan Yesus, karena hakim itu Tuhan Yesus. Tapi mereka menyaksikan, 12 murid itu menyaksikan. Jadi yang menghakimi itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus, karena penghakiman itu sudah diserahkan kepada Bapa. Sudah diserahkan Bapa kepada Sang Firman. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya, Kak? Oke, Bunda. Thank you, Bunda. Sama-sama, Tuhan berkati. Semangat ya, Sar. Oke, ini si Lazarus. Oke, halo. Halo, si Lazarus. Halo, Ya, salam, silakan Pak. Mau bertanya Pak? kok pelan kali suaranya? Kecil mungkin volumenya, Bapak gedein aja karena suara saya ini standarnya segini kok, besar. Kak, ini mau belajar nih, tapi mau pengen belum bisa ini. Ya, silakan. Mau bertanya apa? Kalau apa Injil itu ditulis pertama kali dalam bahasa apa ya? Injil? Injil Iya. itu Yesus. Pemberitaan tentang Injil itu ditulis pertama sekali itu pakai bahasa Yunani. Bahasa Inggris? Yunani. Oh, Yunani. Yang nulis siapa, Kak? Para rasul. Ada 4 penulis Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti mereka pandai lah ya bahasa Yunani ya? Semua saat itu bisa berbahasa Yunani karena waktu abad pertama ya, sebelum abad pertama, dari abad ketiga ya kalau nggak salah, sampai diterjemahkan ke bahasa Yunani itu Septuaginta ya namanya. Itu Israel itu di bawah pemerintahan Romawi. Orang Romawi itu lazimnya itu menggunakan bahasa Latin dan Yunani. Itu bahasa sehari-hari. Jadi kalau kayak di Indonesia, bahasa Indonesia itulah bahasa Yunani itu. Setiap orang punya daerahnya kan, punya sukunya. Tetapi bahasa yang lazim digunakan di seluruh suku itu adalah bahasa Yunani. Sama seperti bahasa Indonesia sekarang ini. Seperti itu. Terus aliran Kristen yang tertua itu apa, Kak? Kristen itu cuma satu, Bang, nggak ada alirannya. Karena gereja yang didirikan Yesus itu cuma satu. Tapi katanya ada Ortodok, ada Koptik. Gereja yang berdiri atas dasar iman para rasul. Ortodoks itu kan artinya jalan lurus atau ajaran lurus. Itu artinya. Makanya kenapa Oh, begitu ya? Iya, makanya kenapa murid-murid Yesus juga disebut pengikut jalan lurus atau pengikut jalan Tuhan. Seperti itu. Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama, Tuhan berkati Bang Lazarus. Ya. Ya, jadi kalau ada yang mengira bahasa yang digunakan saat itu hampir semua orang itu menggunakan bahasa Latin atau bahasa Yunani karena kerajaan Romawi itu sangat-sangat luas. Dia itu menguasai banyak sekali wilayah-wilayah daerah timur sana. Ya, ada di timur dan ada di barat. Itulah kerajaan Romawi saat itu. Dan ini adalah sejarah. Jadi kalian boleh buka sejarah. Gitu ya. Oke, kita naikkan lagi. Dora. Jangan lupa tap-tap sama absen ya, teman-teman ya. Halo. Salam, Mbak Agatha. Salam. Silakan Pak, mau bertanya apa? Iya, ini mau nanya ini, Mbak Agatha. Boleh, silakan. Nah, kecil ya. Kedengeran Pak. Silakan bertanya aja. Ini mengenai tentang penyebutan bahasa Allah. Ini bagaimana menurut Mbak Agatha? Dan ini katanya sih kalau menyebut Allah Bapa itu suatu penyesatan, artinya penyembahan berhala lah begitu. Itu bagaimana menurut pendapat Mbak Agatha? Kata Allah itu kan adalah bahasa rumpun semetik. Ya, semua bangsa-bangsa dulu itu menyebut sesembahannya itu sebagai Allah. Makanya orang Yahudi juga memanggilnya Eloah atau Elohim, gitu kan. Orang-orang Syria juga menyebut sesembahannya itu Allah, gitu. Orang di Mesir juga gitu, di Arab juga gitu. Allah ini bukan nama. Jadi Allah ini artinya adalah sesembahan. Itu. Jadi kalau ada orang menyebutkan kata Allah, ya itu nggak apa-apa, karena bahasa itu adalah alat komunikasi, gitu. Melalui kata Allah ini kita semua memahami bahwa Allah itu merujuk kepada esensi yang kita sembah. Allah itu tidak pernah didefinisikan sebagai nama sampai diklaim oleh orang-orang yang beragama di abad ke-7. Itu.
Jadi apakah sesat orang memanggil Allah? Tidak. Sama seperti kita memanggil Gusti Yesus gitu. Ya kan? Tuanku Yesus atau Tuanku Yesus gitu. Jadi kalau dibilang sesat bukan. Yang namanya sesat itu adalah dogma. Kata itu tidak pernah disebut sesat. Ya, ajaran atau dogma itulah yang sesat. Kalau kata itu tidak sesat. Dan kata Allah sendiri itu adalah bahasa Indonesia. ALLAH itu bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab yang sudah diserap. Kalau sudah diserap, maka kata Allah itu sendiri adalah bahasa orang Indonesia. Gitu. Karena kita kan menggunakan alfabet, kita tidak menggunakan huruf hijaiyah. Seperti itu. Jadi apakah sesat kita memanggil Allah? Tidak. Karena kita memanggil Allah itu adalah Bapa. Semua orang tahu Allah yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah Sang Bapa dengan firman dan rohnya. Itu Bang. Ya, ini kita mendengar dari seorang ini pengajar juga yang menguasai bahasa Aramaik lah begitu, Mbak Agatha. Jadi Memang ada orang yang bisa bahasa Aramaik Bang? Ya, ini ada di Apologet itu kan. Siapa? Yang menguasai bahasa Aramaik. Jadi kitab Aramaik itu tidak mengajari tentang bahasa Allah. Yosua itu tidak mengajar tentang bahasa Allah. Itu gimana ya, Mbak Kan Kata ya? terjemahan Bang. Kita ini kan orang Indonesia, ya kan? Makanya tadi saya bilang bahasa itu tidak bisa menyesatkan. Bahasa itu adalah alat komunikasi. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang memahami Allah itu merujuk kepada sesembahan. Allahnya orang Kristen itu Sang Tritunggal, Allahnya orang Islam Allah SWT, Allahnya orang Buddha nggak ada, Allahnya orang Hindu ya Wisnu. Itu maksudnya itu seperti itu. Jadi kita paham bahwa Allah itu definisinya sesembahan itu merujuk kepada esensinya atau hakikatnya. Makanya kita itu pasti mengenal Allah kita. Itu hanya apa ya, perubahan fonem Bang. Ya. Kalau ialah orang Aramaik pasti dia memanggil Allah itu Elohim kan. Iya, betul. Ya, itu jadi Elohim dan Allah itu sama, cuman hanya bicara tentang perubahan fonem. Setiap orang kan bahasa berbeda, tentu penyebutannya, pelafalan yang kita dengar itu berbeda. Orang-orang Jepang sama ini padahal satu Asia aja itu dengan ke Indonesia itu berbeda pasti memanggilnya. Ya, jadi nggak masalah dengan kata Allah sendiri itu tidak sesat karena itu terjemahan. Itu merujuk kepada sesembahan. Itu kalau ada orang yang mengatakan itu sesat, apa? Sesat itu apa sih? Definisi sesat itu dulu apa? Gitu kan? Yang namanya sesat itu kan tersesat terhadap pemahaman. Tetapi kalau kata itu tidak pernah bisa menyesatkan. Dogma lah yang bisa menyesatkan. Begitu. Baik, Mbak Kata, terima kasih penjelasannya. Ya. Tuhan memberkati, selamat Natal. Tuhan memberkati, selamat menyambut Natal. Iya, nah itu kalau orang Batak bilangnya debata. Tetapi apakah debata itu artinya adalah Allah kita toh? Kan enggak. Iya kan? Nah itu, jadi sama kayak Gusti, debata, dewa, apalagi. Ya itu merujuk kepada sesembahan, esensi dari yang kita sembah gitu loh. Hakikat yang kita sembah itu. Kita tidak fanatik dengan kata, kita tidak fanatik dengan bahasa gitu. Jadi kalau kamu orang Indonesia, ya pakailah bahasa Indonesia. Jangan sok ke Aramaikan aja. Itu saran aku kayak gitu. Karena Alkitab juga mengatakan kalau kamu ya percaya kepada Yesus, kalau kamu adalah milik Kristus, tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani. Semua satu di dalam Kristus. Ya kamu dengan etnismu sendiri gitu loh. Gitu. Jadi jangan merubah, jangan memaksakan kamu harus berbahasa Aramaik, berbahasa Yunani. Enggak. Loh, terus apa fungsinya? Apa fungsinya Roh Kudus? Hari Pentakosta diturunkan. Itu supaya semua bangsa itu mengenal Yesus dengan bahasanya masing-masing. Gitu loh. Dengan bahasanya masing-masing kita itu mengenal Allah gitu. Mengenal sang sesembahan itu. Seperti itu. Ya, ini ada sama ini Elohim, Eloa, Theos, sama itu. Bahkan kalau bahasa Latin apa? Dio. Ini ya, antara siapa sih ini ngajak PK ya? Antara bahasa Latin dengan bahasa Yunani itu aja beda gitu kan. Itu kalau di bahasa Yunani dibilangnya Theos, bahasa Latin disebutnya apa? Deo atau Dios atau Deus. Nah kayak gitu. Jadi ini apa, pelafalan kita itu beda-beda setiap etnis, setiap suku bangsa. Gitu. Deo apa gitulah. Makanya aku bilang orang Kristen nggak fanatik dengan bahasa. Loh, kalau kamu orang Indonesia tiba-tiba jadi Kristen, kan kamu nggak harus jadi orang Yahudi. Iya kan? Karena di Galatia sendiri dikatakan ya, tidak ada lagi
lagi Yunani, tidak ada lagi Yahudi. Jadi jangan sok ke Yahudi-Yahudian, jangan sok ke Yunani-Yunanian gitu loh. B aja, santai aja. Itulah kenapa perintah Yesus itu ya kan di dalam Matius 28 ayat 19, pergi dan jadikanlah semua etnis suku bangsa itu. Etnis, pergi dan jadikanlah semua suku bangsa, itu bukan bangsa, etnis, menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, nggak usah kalau kalian jadi ini pun nggak usah sok ke Arab-Araban lah. Tengok yang terjadi di Indonesia. Orang Indonesia yang sok ke Arab-Araban manggil Allahnya jadi Allah. Padahal orang Arab, mantan gue juga orang Arab, nggak pernah manggil Allah. Gue malahan diketawain kalau manggil Allah. Orang Arab sendiri manggilnya Allah, Allah gitu loh. Allahu. Ini tiba-tiba Allah. Apaan tuh? Jadinya aneh. Lu kalau orang Indonesia aja, nggak usah sok di OO-in ya, nggak redo. Apa lagi bahasanya? Ente. Semua di OO-in gitu ya. Di dalam bahasa Arab aja salat. Ini di sini tiba-tiba jadi sholat. Apa gitu loh. Udah nggak usah berlebihan, udah gue bilang nggak usah dilebay-lebayin ya. Memang lidah lu lidah makan cengek ya kan, makan tempe, makan dele, udah diem, nggak usah sok-sok ke berasa makan daging onta lah. Udah makan daging onta juga nggak pernah sok-sok jadi onta lu. Biasa makan jengkol, udah makan tempe orek, udah enak. Jangan belagu. Aku laguan. Itu makanya gue bilang santai aja, nggak usah berlebih-lebihan. Kan nasi mahal lagi Silakan Bang, mau bertanya apa Bang? Siapa Tuhan yang benar menurut para murid Yesus? Oke, Tuhan yang benar itu adalah Sang Tritunggal Maha Kudus. Siapa? Bapa yang memiliki firman dan roh. Bukan Yesus? Yesus itu kan firman. Alkitabmu itu firman bukan? Kitab suci itu? Bukan. Alkitab saya itu tulisan tentang Yesus. Bukan firman Tuhan? Bukanlah, firman Tuhan itu ya Yesus. Jadi kalau ada orang bilang Alkitabmu itu firman Tuhan, berarti dia iblis. Enggak, kamu yang bilang. Ada tiba-tiba kalau ada orang bilang jengkol itu nggak enak iblis, gimana kau? Itu yang bilang. Oke, sekali lagi saya tanya. Di bawah kau nggak normal kau. Jadi kalau ada kau mencintai aku kak, enggak, berarti yang nggak bilang cinta sama aku iblis. Tiba jadi iblis. Elah, ya jangan kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Alkitab itu firman, yaitu orang yang belum belajar, bukan iblis. Tiba-tiba orang yang nggak belajar kau sebut iblis. Bener kan Ria? Semua kayaknya di sini tuh pada kesambet apa sih, kalian tuh makannya apa sih? Kalau jengking ini digoreng, kerasukan setan semua. Santailah. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Alkitab itu adalah firman, artinya dia belum memahami, bukan jadi iblis. Salam. Ih, stres. Ya, jadi Alkitab itu adalah grafe, tulisan tentang Sang Firman. Firman itu yang mana? Yesus. Firman itu adalah Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Aduh, makanya kalau ditanya Alkitab itu apa? Tulisan para nabi dan para rasul tentang Yesus. Itu kesaksian para nabi dan para rasul tentang Yesus yang adalah Sang Firman. Halo. Iya, halo Jo. Shalom Kak Nata. Agatha Kak Nata. Salam semangat. Oh, kirain salam toleransi. Enggak ya. Iya, ini kayaknya pertanyaan yang muncul mengenai kebangkitan, ada yang bilang hantu dan lain sebagainya. Kemudian Alkitab itu katanya, karena begini, mereka hanya mencari masalah dengan
Bible atau dengan Alkitab atau mencari masalah dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mencari tahu apa sih sebenarnya kedahsyatan dari Tuhan Yesus itu. Apa sih kehebatan daripada Yesus sebenarnya, ketimbang mereka menyembah sesuatu yang nggak jelas. Dan bagaimana Kak Agatha? Misalnya ada salah satu apologet atau debaters yang cukup familiar, yang mungkin sudah pernah acap kali berdebat dengan Kak Agatha tentang katanya kita adalah pengikut Rasul Paulus. Betul lah. Kita katanya adalah kita adalah orang-orang yang mengikuti Rasul Paulus itu kan katanya ada ahli Farisi. Kita katanya seperti itu. Menurut Kak Agatha gimana sih salah satu pernyataan dari debaters yang familiar yang sudah sering berdebat dengan Kak Agatha? Paham. Kalau ada yang bilang kita pengikut Rasul Paulus, katakan ya. Tuh. Karena kalau tidak melalui Rasul, kita bisa jadi murid Yesus nggak? Bisa. Nggak bisa. Kita semua kan perintah Yesus gitu. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita dimuridkan oleh murid Yesus yang pertama, yaitu para rasul. Jadi kalau dikatakan kita pengikut Rasul Paulus, kamu baca 1 Korintus 11 ayat 1. Itu dalil. Jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Yesus. Jadi kita dijadikan pengikut Yesus melalui rasul, sama seperti mereka. Loh, mereka ikut Rasul Muhammad atau ikut Allah? Pasti ikut keduanya. Itu sama, itu paralel. Jadi kalau ada yang bilang kamu ngikutin ajaran Rasul Paulus, iya, karena ajaran Rasul Paulus ajaran Yesus. 1 Korintus 11 ayat 23. Apa yang telah aku terima dari Tuhan telah aku teruskan kepada kamu. Itu kata Rasul Paulus. Dan rasul-rasul lain juga demikian. Tapi yang anehnya kan mereka ketika kita menyampaikan mengikut Rasul Paulus, lalu ditanya bapaknya Rasul Paulus siapa, mamanya. Bukan hubungannya. Itu tidak bagian dari teologi. Nggak tahu sih katanya si itu familiar itu kan. Oke. Di dalam Roma 11 dikatakan dia adalah keturunan dari Benyamin. Iya betul. Adalah anak Abraham, keturunan Benyamin. Kalau kamu mau cari tahu bapaknya untuk apa? Karena ini bicara teologi, bicara tentang pengkabaran Yesus. Bahkan jangankan ya Rasul Paulus ya, Rasul Lukas tahu nggak kamu bapaknya? Ya dokter kan dia seorang dokter. Dia nggak tanya itu, siapa bapak Rasul Lukas? Karena nggak tahu. itu bukan bagian dari teologi. Iya, betul, Teologi itu adalah pengenalan akan Allah. Memangnya bapaknya Rasul Paulus itu Allah? Emangnya sepenting itu? Yang paling fundamental itu, makanya ada silsilah di dalam kitab kita. Itu mau merujuk ya, itu mau membentuk benang merah dari Adam sampai ke silsilah Yesus. Ya. Baru Kita semua ini disebut anak-anak Allah ya karena iman kita kepada Yesus. Maka kita yang beriman kepada Yesus kita disebut apa? Keturunan Abraham. Demikian Rasul Paulus. Rasul Paulus juga keturunan Abraham. Baru ada satu lagi Kak. Ini ada pertanyaanku yang muncul begini, kan agak penasaran sih. Kan ada salah satu juga yang menyatakan bahwa yang membuka pintu surga nanti Kak udah Kak nggak perlu, kan katanya yang membuka pintu surga adalah si Mr. M ini kan, sementara si Yesus masih bergelantungan di langit. Gimana itu Kak? Sementara di Alkitab menyatakan bahwa Yesus terangkat naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam iman mereka aja itu nggak ada. Kalau mereka mengatakan seperti itu, berarti kamu dapat wahyu baru. Itu di Quran surah berapa wahyu yang barusan kau sebutkan? Bilang aja gitu. Si Ucup PI kan. Iya, kamu harusnya tanya ke dia. Itu wahyu yang di mana itu? Atau kamu udah jadi nabi? Katakan aja begitu. Karena di dalam Quran juga tidak ada yang seperti itu. Begitu aja. Jadi kita nggak perlu mendebatkan hal yang tidak logis gitu. Dengan narasi mengatakan bahwa yang punya kunci sorga adalah Muhammad. Apa Muhammad sudah di sorga? Nah itulah, makanya saya berpikir begini. Tapi hari ini kan Nabi Muhammad itu masih di kuburan. Nah, pertanyaan lagi yang paling fundamental adalah ada nggak dalilnya bahwa Muhammad pegang kunci sorga? Kalau di iman kami ada, Petrus pegang kunci surga. Iya. Nah, itu baru jelas. Ya sudah, kalau tidak ada yang kamu anggap aja kayak kentut. Kalau cuma bau doang, nggak ngefek, gituin aja, nggak mati gue soalnya. Nah, kalau kentutnya bikin kan mati baru. Kalau kentutnya kan baunya busuk kan? Iya kan nggak bikin mati. Oh iya. Makanya nggak ngefek, cuma geli-geli doang ya.
kayak gonggongan anjing aja lah gitu ya, cuman agak puyeng dikit aja, habis itu udah gitu aja. Jadi nggak usah dipikirin bang, gitu aja. Oke, siap, Kalau Kak. ditanya, siapa bapaknya Rasul Paulus, memang tidak dicatat di dalam Alkitab, karena Alkitab itu adalah kesaksian para nabi dan para rasul tentang Yesus, bukan tentang Paulus. Siap Kak. Oke. Terima kasih Kak atas penjelasannya Kak. Oke, Tuhan memberkati Jo. Amin amin amin. Terberkati. Kamu kenapa nggak nanya siapa bapaknya Rasul Markus? Kenapa harus kamu serangnya itu Rasul Paulus? Kenapa? Ada apa? Sebenarnya kenapa kamu? Coba di dalam Quran juga ada nggak bapaknya Nabi Muhammad? Nggak ada. Jadi tuh bertanya tuh yang fundamental please, kayak kemarin nanya-nanya tentang nonot, nggak nyambung. Kalian serius ya? Ini saya tuh buka room itu bicara teologi, bukan bicara hal-hal yang nggak fundamental gitu loh. Karena kan selama ini kan kalian penasaran dengan agama Kristen, dikasih tahu lah tentang agama Kristen, ya kayak gitu. Jadi kalau kamu nanyanya itu di luar dari konteks teologi ya kamu harus terima saya jawabnya asal-asalan. Iya kan? Ini lagi nih, Yesus nggak kenal Kristen. Kau aja dikenalnya. Jangankan nggak kenal Kristen, kamu, Mas Dul 94, Tuhan Yesus tuh kenal, bahkan dia tahu isi hatimu. Bukan main-main ini. Kenal lah. Ya kali Tuhan nggak kenal. Kalian ini menganggap Yesus Tuhan itu sekelas apa sih? Bingung aku nengok kalian. Kalian menganggap Tuhan itu kayak receh gitu loh ya. Ya. Nih kalian bisa baca di 1 Samuel 16 ayat 7. Ya. Nih, baca ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bukan lagi muka lu yang dilihat, hati lu aja bisa dilihat. Jadi bagaimana dikatakan Yesus nggak kenal Oten? Kenal lah. Iya kan? Oke. Ya. Nih lagi, Yeremia 17 ayat 9. Ya. Tuhan itu mengetahui isi hatimu ya. Yeremia 17 ayat 9. Amsal 15 ayat 3. Ini Tuhan mengenal hati. Gitu loh. Ya kali nggak kenal orang Kristen, kau aja dikenalnya. Oke, naik aja. Kalau ada yang mau bertanya, naik ya. Ya ampun, aku kadang nengok yang typing ini miris ya. Miris plus kasihan ya. Lu cuman bisa gibah di typingan itu, nggak bisa naik. Lu mentalnya cuman ngetik doang gitu. Serius, nanya aja ke atas. Nanya aja. Nggak usah malu-malu gitu ya. Kamu kayak menganggap bahwa Tuhanmu itu kayak nggak baca typinganmu yang busuk itu. Ya kan? Kasihan banget aku nengoknya. Mereka tapi gue lebih kasihan ke Tuhannya mereka ya. Karena apa? Tuhan mereka nggak dianggap. Tuhan mereka ngajarin baik, tiba-tiba mereka kayak setan semua. Dianggap Tuhannya tuh nggak nengok typingan yang kayak setan. Ya kan? Coba, makanya aku bilang, hey, please, aku ingatkan kalian, kalau memang Tuhan kalian ada, hargai Tuhan kalian. Hargai dia ada dan melihat typingan kalian dan hati kalian yang busuk. Serius, gak usah busuk-busuk banget. Karena apa? Itu nggak ngefek ke saya, tapi itu ngefek ke kamu. Karena kamunya nantinya jadinya banyak dosanya. Mending kalau ada amalnya. Ini udah nggak ada amalnya, dosanya dibanyakin. Astaga, kamu bangga sekali gitu. Bangga sekali menganggap Tuhanmu itu kayak si tai-tai. Terus Bang Andri, ya, mereka tuh nganggap Tuhan itu kayak tai gitu loh. Nggak ngerti apa-apa. Dia mana bisa dia baca typingan bahasa Indonesia. Gitu kan? Kalian mau nganggap dia nggak bisa bahasa Indonesia kan? Oh my God. Saya kira Tuhanmu tahu bahasa Indonesia. Pantaslah kalian typingnya kayak setan semua. Oh, pantas. Tuhannya nggak bisa bahasa Indonesia. Ya ampun. Parah ya. Patut. Lanjutkan. Nggak apa-apa. Lanjutkan aja. Toh Tuhanmu ini nggak ngerti bahasamu. Ya, dia cuma bisa yang ngarap. Oke. Halo, Pak Victor aja. Halo. Ya, Kak Agatha, halo. Ya, salam Pak. Salam. Mau nanya ini Kak Agatha. Iya. Jadi gini, kan sering kita dengar di beberapa
apologet itu kan, yang sekarang kan mendudukan Yesus itu terkait dengan hubungannya dengan Bapa di surga, kemudian Roh Kudus gitu kan. Jadi terkadang kita kan kalau berpikirnya kan, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu kan, Yesus itu kan ya benar-benar kita lihat dia itu kan namanya Yesus kan manusia gitu. Tapi ketika kita selalu mengedepankan misalnya Yesus, kemanusiaan Yesus, terkadang orang berpikir ya dia juga itu sungguh-sungguh Allah gitu kan. Namun kan kalau kita bicara Yesus itu, menurut kalau saya lihat itu kan, kalau kita bicara Yesus itu berarti kita kan bicara kemanusiaannya. Kalau misalnya hubung koneksi, kalau kita bicara Yesus, ya kita bicara firman yang sudah mengambil rupa manusia dong. Karena kalau tidak ada firman ya tidak ada Yesus. Kita tidak bisa melepaskan iya, itu. Betul. Iya betul. Tapi kan terkadang ada juga saya pernah baca itu katanya Yesus itu sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Nah, gimana dengan itu? Kolose 2 ayat 9, dalam jasmaninya berdiam sepenuhnya kealahannya. Itu ayat. Jadi dia beneran Allah dan beneran manusia, Allah sejati dan manusia sejati. Bahkan dia memiliki roh manusia, selayaknya kita punya roh. Firman itu yang sudah mengambil kodrat manusia. Jadi kalau kita bicara apa yang dinyatakan Yesus, ya itu berarti yang dinyatakan sang firman dan kemanusiaannya. Itu nggak bisa dipisahkan, nggak bisa on off, nggak bisa dimutilasi. Nah, ya ini kan yang sering terjadi itu kan, seakan-akan nanti mereka terkadang ada juga itu yang membahas, kalau kita bilang Yesus kan ada cerita kayak Bang Edis itu, dia kan cerita mengenai kemanusiaan Yesus, bagaimana Yesus segala macam. Tapi terkadang orang berpikir ya ini nggak bisa, kamu ini saksi Yehova, kok bisa begitu cara pikirnya? Karena ini kan dia itu harus ada hubungannya dengan Allah, karena dia itu Allah sendiri, sesungguh Allah gitu. Tapi kalau misalnya kita juga terkadang berpikir ya dia itu Yesus sungguh-sungguh Allah, nah itu dibilang orang kan itu kan oneness gitu. Jadi kan gimana dengan itu? Dia disebut Allah karena firman Allah adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kodratnya atau hakikatnya adalah Allah, ya sama seperti Bapa. Badannya manusia. Suara Bapa juga kan manusia. Nggak bisa dipisahkan, disebut jadi suara, maaf ya, suara kecoa gitu. Nggak bisa karena Allah itu kodrat. Kita kalau bicara Allah itu kodrat, bicara esensi, bicara zatnya gitu. Bapa itu baru panggilannya, anak itu panggilannya. Seperti itu. Jadi banyak orang yang sebenarnya belum paham Tritunggal, makanya kalau dinarasikan seperti ini kalian akan kebingungan. Gitu. Ya, karena jadi Yesus disebut Allah. Oke, jadi Yesus disebut Allah karena dia firmannya Allah, satu di dalam Allah. Gitu. Suaramu disebut manusia ya karena suaramu berasal dari diri kamu yang adalah manusia. Ya, artinya satu bagian yang tidak terpisahkan daripada Allah itu sendiri kan. Kalau dikatakan bagian yang tak terpisahkan itu agak jelek ya, seolah-olah Tuhan itu punya substansi, punya bagian-bagian gitu. Jadi mendiami gitu. Jadi, itu tidak bisa dibilang bagian, ya, tetapi hipostasis, wujud Allah gitu. Gambar wujud Allah. Seperti itu. Ayatnya itu di Ibrani 1 ayat 3. Berarti betul lah kalau dikatakan bahwa memang Yesus itu kan manifestasi dari Allah itu sendiri. Bukan manifestasi dari Allah itu sendiri. Ini kata sendiri ini mubazir dan nggak bermanfaat loh. Aku sering banget mendengarkan kata ya Allah itu sendiri. Kenapa Allah itu dibilang sendiri gitu? Padahal dia bersama-sama dengan Firman dan Rohnya. Itu ayat loh. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Tiba-tiba Allah sendiri. Ini aku udah agak kurang baik di telingaku dengan kata Allah sendiri. Jadi Bapa dengan Firman dan dengan Rohnya itu berbeda. Namun satu dalam hakikat. Hakikatnya apa? Allah. Jadi dikatakan Yesus itu sepenuhnya Allah karena hakikat Firman itu Allah. Hakikatnya itu Allah. Hakikat tuh kayak gini, Bang. Paham hakikat nggak ya? Esensi. Nah, kita ini kan kita ini semuanya manusia. Esensi kita, hak kita atau hakikat kita. Hakikat itu kan dari kata hak. Ya, esensi kita itu adalah manusia. Nah, ada esensinya tumbuhan, ada esensinya itu binatang atau hewan. Nah, Allah itu esensi juga seperti itu. Gitu. Jadi Yesus dikatakan Allah ya karena Firman itu ya hakikatnya Allah, esensinya Allah. Gitu. Iya. Betul ya. Nggak mungkin kan bilang suara abang bukan suara manusia. Nggak mungkin juga badan abang nggak disebut badan manusia gitu. Nafasnya bukan. Pasti manusia. Tapi jangan gini ya, karena banyak orang yang jadi mikirnya tuh gini, Bang. Allah anak, Allah Bapa, Allah Roh.
Salah. Ya, Gak betul, ada betul. kayak gitu. Salah. Yang ada Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Allah. Bukan Allah Roh, Allah Anak, Allah Bapa. Ya dia triteisme. Iya, iya. 3 Allah. Kalau dicontohkan ke kita ya, jadinya manusia. Padahal kan tubuh manusia, roh manusia, nafas manusia gitu kan. Ini jadinya manusia roh, manusia badan, manusia pikiran. Iya, Nah iya. ini Iya. salah. Gitu. Jadi Karena yang itu benar itu makanya- adalah gimana? Makanya itulah yang saya juga cermati di berbagai beberapa penyampaian itu kan. Seakan-akan kalau kita misalnya mendengarkan itu, ini ada loh anak Allah, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus gitu. Katakan seperti itu. Nah kemudian ketika kita mengatakan misalnya Yesus itu loh sungguh-sungguh manusia gitu. Nah ini juga akan berkiblat. Orang berpikir oh pasti kamu ini wanes gitu kan. Jadi karena wanes itu kan gini, dia Bang. berpikir Kalau kita baca Alkitab, di situ disebutnya nggak pernah Allah anak, pasti anak Allah, dan nggak pernah dibilang Allah roh, pasti roh Allah, karena Allah itu cuma satu, nggak ada. Yang disebut itu pasti. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, Allah Bapa. Nah, baru anak Allah, bukan Allah anak. Ini jadi orang Indonesia ini cenderung ya mengsinonimkan apapun gitu. Allah anak dibalik Allah anak Allah sama gitu. Loh, nafas manusia dengan manusia nafas kan beda. Iya kan? Tubuh manusia dengan Betul, manusia betul. tubuh beda. Jadi nggak bisa. Makanya kenapa orang beranggapan Allah kita tuh kayak 3. Ada Allah anak. iya betul. Nah itu, Ada Allah makanya Bapa, saya lihat. Allah Roh. Betul. Nggak ada. Jadi itu- Di Alkitab nggak ada. Adanya Roh Allah. Adanya anak Allah. Nggak ada Betul. Allah. Nah itu makanya saya berpikirkan dari cara-cara penyampaian itu, kalau salah-salah kalimat atau penyampaian itu udah Salah arti. berubah jadinya artinya. Salah arti. Salah arti jadinya. Gitu. Nah ini nih contoh ya, pisang goreng itu pisangnya yang digoreng. Goreng pisang itu kegiatan, kata kerja. Menggoreng pisang. Iya, iya. Tapi Betul, kan betul, orang iya. Indonesia bola kebalik. Nah, Bola. makanya hati-hati dalam pemilihan kata. Saya selalu berusaha berhati-hati untuk itu. Kalau salah pasti saya akan perbaiki. Gitu. Iya, iya. Jadi Yesus disebut sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia karena firman itu kodratnya Allah. Itu. Makanya Allah Yesus itu sendiri kan. Allah di itu. dalam Matius dan Lukas juga jelas sekali ya. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah, nggak ada Allah anak, nggak ada. Cari di Alkitab, nggak akan pernah ada Allah anak. Iya. Sampai botak sari adalah roh baru ada, tapi Allah roh itu nggak ada. Nah itu. Betul, jadi betul. Iya, jadi iya, kita iya. juga harus mengerti Tritunggal itu bukan 3. Tritunggal itu tetap satu. Kita boleh membedakannya, tetapi jangan dimutilasi, jangan dipisah. Kalau menyebutnya Allah anak, Allah roh, kamu sudah memutilasi Allah itu menjadi 3. Iya. Tapi betul lah ya, kalau misalnya kita belajar Alkitab itu kita harus tengok dulu konteksnya gitu kan. Contohnya misalnya kan, kalau orang kan berpikir tentang Allah gitu kan. Terkadang kan kalau pemahaman kita Kristen yang dulu seperti saya lah dulu kan, kalau udah dibilang Allah itu kan kita berpikir ya Bapa di surga gitu kan. Pasti Atau Bapak dengan kita firman dan berpikir- rohnya, Bang. Tunggu. Makanya Enggak, aku bilang, tunggu. jangan ini misah. Kan Allah terus loh. Kalau sudah disebut Allah, Bukan. itu sudah otomatis disebut Bapa, udah pasti berikut di dalam itu Bukan. ada firman dan roh. Nggak Bukan bisa maksudnya, bukan maksudnya itu. Maksudnya begini, kan sering kita belajar kan kalau dibilang Allah gitu kan, maka kita berpikir bahwa Bapa di surga. Oke lah, kita lihat apa itu kalau konteks mana kita ambil gitu kan. Karena terkadang kan kita melihat juga kayak misalnya Musa itu juga pernah dibilang Allah juga gitu. Ya kan, Allah itu. Allah bagi apa namanya? Nah, ini nggak belajar orang ini. Mesir gitu. Ini nggak belajar konteks ini. Enggak, makanya gini, kita harus nengok konteksnya gitu. Itu Gimana, gimana? kalian itu memang saya pernah dengar ya, menukil satu narasi yang dia nggak ngerti konteksnya. Musa itu kan nggak cakap bicara, dia nggak bisa ngomong kan, dia agak gagu kan, agak gagap kan. Iya, Dikatakan iya, seperti itu. betul. Dan dia menolak itu. Terus Allah bilang, maju Musa, nanti perkataanku akan kutaruh kepadamu sehingga kamu menjadi Allah, dan si Harun yang adalah imam saudaranya ini menjadi nabimu gitu loh. Seperti padahal ayatnya itu seperti Allah, engkau akan menjadi seperti Allah dan Harun menjadi seperti nabi gitu loh. Karena perkataan Allah ditaruh di mulutnya si Musa. Nah ini jangan dikatakan Musa disebut Allah, bukan. Seperti orang. Itu makanya aku bilang tuh, kalian ini baca Alkitab tapi nggak ngerti. Nah ini nggak boleh Ya, kalau dicongkel kayak gitu. kalau seperti itu kan belum tentu sungguh-sungguh Allah gitu kan. Ya enggak, dia disebut seperti Allah. Si Musa ini seperti Allah, bukan jadi Allah.
Nah, ini ngarang, makanya aku bilang kalian menukil ayat untuk membenarkan argumentasimu yang kacau. Nggak boleh. Betul, Itu jahat betul. itu. Iya. Seperti itu. Jadi nggak ada Allah itu. Allah itu cuma satu. Ya. Ya, makanya itulah istilahnya kita kan kalau di dalam Alkitab itu kan sudah tengok konteksnya dulu gitu kan, maksudnya apa gitu kan. Jadi karena di dalam Alkitab itu kan tidak seperti kita mengartikan secara harafiah gitu kan. Itu bahkan tulisannya secara harafiah, hurufiah itu. Engkau akan seperti Allah, bukan dikatakan jadi Allah. Seperti itu bukan sama dengan. Nah, ini. Kita juga diciptakan kan menurut gambar dan rupa Allah kan. Kita menjadi seperti Allah juga. Iya. Jadi bukan menjadi Allah. Itu bahasanya bagus kok di dalam Alkitab itu. Dan itu ada lagi Bang yang mau ditanyakan. Oke, ini terakhir ya. Ini saya mau nanya nih. Kalau pendapat Kak Agatha dengan pendapat Bang Edis itu yang mengatakan Yesus itu punya Tuhan gimana? Pendapat saya, bukannya Ya, Bang Edi sudah menjelaskan konteks percakapan dia dengan si RT 6 ini. Saya rasa itu udah selesai. Dia kan sudah mengadakan klarifikasi juga untuk itu karena ada suatu hal sehingga dia mengatakan itu. Dan saya rasa itu udah cukup baik. Kenapa kita harus memperbesar lagi ini? Gitu. Betul. Kalau itu sih saya sangat setuju lah. Kalau cara-cara Bang Edis itu lebih mudah lah kita pahami gitu kan. Ada lagi yang mau ditanyakan dong? Oke, itu aja Kak Agatha. Terima kasih banyak ya. Ya, Tuhan memberkati. Oke, kita tanya lagi ya. Kita naikkan lagi yang lainnya. Halo, Budi. Halo, ya sore. Ya, selamat sore. Silakan mau bertanya apa? Ya, Kristen ataupun Katolik kan menuhankan Yesus ya. Kami menuhankan Sang Tritunggal Maha Kudus. Ya, di mana ajaran Yesus yang mengajarkan dirinya adalah Tuhan atau 3 dalam 1. Sebab dia mengajarkan Tuhan atau 3 dalam 1. Ntar dulu, kamu bertanya mana? Mengajarkan dia Tuhan. Oke, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 33 ayat 6. Ayub 33 ayat 4. Matius 28 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 7. Yohanes 10 ayat 30. Itu ayat semua. Hampir di semua ayat perjanjian baru itu menyatakan bahwa firman itu di dalam Sang Bapa. Oke. Bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 3? Di situ pengakuan Yesus sendiri, dia mengatakan bahwa dia adalah utusan oleh Bapa. Berarti kan Yesus menuhankan Bapa dan dia itu hanya seorang nabi. Kenapa kalian tuhankan ya? Oke, utusan Yohanes itu 17 ayat 3. Utusan itu apa sih artinya, Bang? Utusan itu ya sebagai utusan Bapa. Iya, utusan Kalau itu kami apa? menyebutnya Allah, kalau kalian kan Bapa atau Nggak, saya tanya Elohim utusan, atau saya nggak nanya itu, Bang. Allahmu nggak pernah disebut Bapa. Saya tanya utusan itu apa sih? Arti utusan? Utusan itu kalau dalam agamanya bisa disebut Rasul atau Nabi. Oke, Rasul atau Nabi. Utusan Berarti yang membawa firman. Ya, berarti Bukan setan. yang firman. Berarti setan di Maryam 83 itu adalah Nabi atau Rasul kamu. Iya, karena Allah mau mengutus setan-setan. Saya baru tahu, ternyata utusan adalah Rasul. Ya kan? Oke, silakan kamu baca sendiri. Jauh kali kau. Oke, di Yohanes 17 ayat 3 saya jelaskan. Itu karena dia itu laki-laki lemes, dia nggak bisa berhenti berbicara. Saya jelaskan, kamu tunggu di bawah. Kamu dengarkan baik-baik karena kamu sambil nyetir. Oke. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu Bapa, bukan Allah negeri Mekah, bukan Allah KW, bukan Allah bangsa-bangsa. Allah yang benar itu hanya Bapa. Ya, dan mengenal Yesus yang adalah firman-Nya yang diutus. Yesus itu firman-Nya. Firman itu diutus, hakikatnya Allah. Seperti itu. Jadi utusan itu bukan merujuk kepada nabi atau rasul. Jadi kamu mau bilang bahwa setan itu rasul. Makanya dibaca dulu Qurannya, Maryam 83. Gitu. Udahlah. Ya, nih, saya bacakan. Yohanes 17 ayat 3. Ini terlalu simpel nih. Akan saya jelaskan. Saya suka sekali membahas ini. Bahkan ini sangat-sangat menyenangkan bagi saya. Nih, ya, bahkan ini pukulan telak bagi kamu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kamu harus kenal Yesus. Kamu harus kenal Allah yang benar. Kalau kamu tidak kenal Yesus,
kamu nggak akan pernah beroleh hidup kekal. Ya, dikatakan di sini ya, satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar itu? Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Ini. Jadi kamu harus mengenal Bapa dan mengenal Tuhan Yesus. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi kalau kamu mau hidup kekal, kamu harus mengenal Bapa dan mengenal Tuhan Yesus. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kalau kamu nggak kenal Bapa dan nggak kenal Tuhan Yesus, mampus. Oke, kita buka ya. Mariam 83. Ceng, cereng, ceng, 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 ceng. Ceng, cereng, ceng, 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 ceng. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan? Setan. Dora. Utusan itu rasul atau nabi? Semangat. Anda ternyata punya rasul bernama setan. Pantas kamu suka kesetanan. Ternyata utusan Tuhanmu setan. Ya kan? Baik. Lo kirim permintaan lah. Oke. Buka hatimu. Halo Agatha yang suka ngaku-ngaku mualaf. Saya nggak perlu ngaku-ngaku, memang saya adalah mualaf. Ngaku-ngaku dari muslim padahal nggak pernah muslim. Aduh. Memangnya Kristen suka berdusta? Enggak lah, saya nggak suka berdusta. Kamu bisa membuktikan saya tidak muslim? Tunjukkan. Kalau bisa kamu tunjukkan KTP saya. Ada tidak KTP saya beragama Kristen? Nih, kalau saya nanti saya tunjukkan ini KTP saya masih ada yang Islam nih. Mau? Gitu aja, Bang. Ya, saya bukan orang yang model ngaku-ngaku, karena memang gitu. Dan semua juga orang tahu, yang pernah Islam itu narasinya tidak setajam saya. Kamu tunjukkan saya punya KTP, agamanya Kristen, saya tunjukkan saya punya KTP, agamanya Islam. Gimana? Dora. Tet. Kok diturunkan? Saya di sini mengajarkan kamu iman Kristen, bukan mau buka KTP saya. Goblok. Kamu itu doxing, bisa saya laporkan nanti ke polisi. Paham kamu? UU ITE. Ya, nggak usah. Kalau kamu bisa temukan satu data saya yang mengatakan saya belum pernah Islam, bawa ke sini. Bawa. Sekalian ayo kita ke Dukcapil. Sekalian gantiin dong KTP gue. Gantiin dong. Coba. Udah. Saya terlalu gampang bikinnya. Saya bikin di sini. Gampang. Gak usah. Kok kira aku kayak mualaf Dayak? Kamu kalau cuman dengar penggosip yang gak pernah kenal saya, udah diam aja sayang. Diam aja sayang. Gak usah banyak gaya. Dunia juga tahu KTP saya itu agamanya apa. Gak usah banyak. Nah, kamu sekalian lihat itu di bio, itu ada nomor rekening saya. Nah, kamu cek di bank. Ada tuh bank BCA. Lu cek aja sana. Cek. Dora. Tet. Saya di sini mau mengedukasi orang tentang iman Kristen. Ya, saya ini bukan artis. Kalau kamu nganggap saya artis nanti ya, kalau mau minta tanda tangan di belakang layar aja. Gitu. Oke. Tet. Cuman denger gosip lu lari ke sini. Lu kemakan gosip orang goblok. Yaelah, dengerin saya, orang botak nggak bisa dipercaya. Oke, halo. Halo Yeni. Halo. Ya, silakan Yeni, ada yang mau ditanya? Silakan Pak. Ini saya mau tanya sedikit Kak. Jadi ya gini Kak ya. Kita orang Kristen ya kalau misalnya kita mati itu ya
dikuburkan model gimana pun ya tidak ada masalah. Contoh seperti RT 6 kan harus dimiringkan begini, harus dikuburkan, harus ditangadakan atau harus dibalikan ke sini, kalau enggak nanti katanya enggak nyaman disiksa alam kubur, nanti enggak selamat dia ya. Tetapi ya saya bertanya, kalau kita Kristen ya, menurut kakak apakah ada tercatat di dalam Alkitab tentang manusia yang Kristen kita ini harus kuburkan begini dan begitu? Oke. Kita ikutin tradisi suci gereja aja. Semua manusia itu dikubur, tidak dibakar, karena kalau dibakar itu kan tradisi orang Hindu atau orang apa gitu. Orang Hindu kalau nggak salah. Nah, kita tuh tidak mengikuti tradisi orang Hindu. Jadi ya lazimnya di mana kita berada ya dikuburkan itu. Karena Yesus juga dikuburkan. Seperti itu. Jadi kalau masalah arah kiblatnya harus dimiringkan, enggak, dikuburkan itu ya ditelan tangan aja karena dia sudah mati. Dan kita semua ini nanti akan dibangkitkan. Tulang kita dan daging kita ini nanti akan dihidupkan kembali, Bang. Kita baca di dalam Yehezkiel 37. Ya, Abang boleh catat Yehezkiel 37. Daging-daging kita ini nanti akan ditumbuhkan kembali dengan daging yang sama, dihidupkan kembali. Ya, Abang boleh baca Yehezkiel 37. Seperti apa kebangkitan kita? Ya, nanti tulang kita disatukan, ditumbuhkan urat, dibalut dengan daging, lalu roh kita yang ada di Firdaus nanti disatukan kembali. Dan firman itu, Yesus itu sendiri akan berkata, hiduplah. Itu. Kita semua nanti akan dibangkitkan. Itu. Jadi kalau kita secara sadar, kita semua ini akan menggunakan tubuh kita ini, tapi sudah diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus ya. Ini tertulis di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Jadi kita itu jangan membakar tubuh kita. Jangan juga menganeh-anehkan tubuh kita. Ya dikuburkan aja. Karena engkau dari tanah, engkau kembali menjadi tanah. Kuburkanlah di tanah. Seperti itu. Oke Kak, makasih. Ya, kemudian Kak, berarti ya menurut iman kita nggak ada pertanyaan siapa rohmu atau man rohmu atau siapa Tuhanmu itu. Ya, kalau mungkin seandainya ada pertanyaan begitu, maka kita akan menempatkan Tuhan itu tidak maha tahu sampai dia nanya. Oh iya benar. Iya dong. Artinya Tuhan tidak tahu, padahal di dalam Alkitab dikatakan tadi ya, Amsal berapa? Tuhan itu mengenal kita gitu loh. Jadi kalau dikatakan kita itu ditanya-tanya, artinya Tuhan ini harus sama kayak petugas sensus yang nggak tahu apa-apa kan gitu. Nah ini ya di 1 Samuel 16 ayat 7, di Amsal 15 ayat 3 ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati ya. Lalu dikatakan lagi di sini ya, Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di mana-mana, mengawasi orang-orang jahat dan orang-orang baik. Mata Tuhan ada di mana-mana. Ya kali kita harus ditanya lagi, man robuka, man nabiuka, nggak mungkin gitu ya. Nah Yeremia 17 ayat 9, hati manusia adalah yang paling licik dari segala sesuatu, sangat jahat. Siapa yang benar-benar tahu seberapa buruknya? Hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Jadi enggak ini, kita nggak akan ada pertanyaan kayak gitu, kayak kuis-kuis gitu Bang. Ketika kita mati nanti, ini yang nanya ya, Yehezkiel 37, kalian baca dari ayat 1 sampai berikutnya itu. Ya, ketika kita mati nanti Bang, Abang baca di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 26 ya. Ketika kita mati, malaikat Tuhan itu diutus membawa kita ke Firdaus atau pangkuan Abraham. Gak ada malaikat itu nanya, nabimu siapa, Tuhanmu siapa. Malaikat Tuhan itu datang langsung kepada kita. Gitu. Karena kita sekarang ini pun kita ini masih dikelilingi oleh malaikat. Kita dijagai oleh malaikat kita, archangel ya, malaikat penjaga. Ada Bang. Jadi Tuhan itu nggak akan nanya-nanya kita. Karena dia maha tahu gitu. Oke Kak, makasih Kak udah membuka pikiran saya ya, dan semua saya tahu bahwa ternyata itu hanyalah dongeng-dongeng, karena saya pikir juga secara logika belum pernah ada orang yang satu mati dan tidak pernah merasakan itu, kemudian dia bangkit, dia mengatakan itu bahwa di alam kubur ditanya gini gitu. Tapi ternyata memang penjelasan yang akurat ya. Oke, makasih Kak. Sama-sama, Tuhan memberkati Bang Yeni. Gitu ya. Kalian baca Yehezkiel 37, itu kebangkitan nanti. Tulang kita itu disatukan. Ini kamu ini mau ganti tulang lagi? Enggak. Yang namanya kebangkitan, ya tubuh kamu yang mati itu dihidupkan kembali. Coba bahasa Indonesianya deh. Beneran akan dihidupkan lagi. Kita ini pakai banget yang sama. Jadi nanti gue akan kembali ya. Hasil oplas gue ini gak guna. Filler gue nanti masih ada di sana, nanti dalam bentuk apa itu, cairan itu nggak terurai ini ya. Nah seperti itu ya. Jadi kita itu kalau bisa ya dikubur aja. Kita harus kembali menjadi tanah. Ayatnya itu tadi, engkau dari debu tanah, engkau akan kembali menjadi debu tanah. Ya, kita nggak akan menjadi lumpur hitam karena kita tidak diciptakan dari lumpur hitam. Ya
Jadi kalau ada yang bilang manusia diciptakan dari lumpur hitam, hey, kok tengok dulu orang yang mati sana, gali dulu kuburnya jadi lumpur hitam nggak? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah menyaksikan video live tanya jawab iman Kristen bersama Saudara Agatha. Semoga jawaban, penjelasan, dan pengajaran yang disampaikan hari ini tidak hanya menambah pengetahuan kita ya, tetapi juga benar-benar menambah iman dan menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum bertobat dan belum mengikuti Yesus Kristus, ayo gunakan kesempatan ini untuk segera membuat keputusan ya. Seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28. Dikatakan, datanglah kepadaku semua yang terbebani, niscaya aku melepaskan kamu. Saudara, Tuhan menunggu kita dengan kasih yang tidak terbatas. Biar ketika waktunya tiba nanti, kita sudah pasti masuk surga yang indah. Selanjutnya, mari kita doakan Saudara Agatha ya. Semoga Tuhan memberinya kesehatan yang penuh dan umur yang panjang ya, sehingga dia terus memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Terakhir, bagi kita semua yang telah menyaksikan video ini, ayo kita bagikan video ini ya ke teman-teman, keluarga, atau siapapun yang kita kenal, biar pesan kasih Tuhan hari ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya.